Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka dengan NIM F100220209 yang akan menjelaskan tentang konsep asesmen individual seleksi, teman-teman. Pengertiannya sendiri, asesmen individual setting kerja adalah asesmen yang dilakukan pada individual pekerja atau calon pekerja untuk mendapatkan informasi psikologis untuk mengambil keputusan dalam pekerjaan sendiri, teman-teman. Di asesmen individual setting kerja sendiri juga ada tahap seleksi, teman-teman, yaitu proses memilih pekerjaan baru dari beberapa calon pekerja yang memenuhi kualifikasi. Dan juga yang kedua ada rekrutmen, yaitu proses pengumpulan calon pekerja sesuai dengan kebutuhan. Sumber untuk proses rekrutmen dan seleksi ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama internal itu dari dalam organisasi itu sendiri, dan eksternal adalah dari luar organisasi. Dari dua tersebut juga ada keunggulan sendiri, teman-teman. Yang pertama adalah internal, itu waktu lebih cepat karena tidak perlu orientasi budaya sendiri dan ada rasa aman pada karyawan yang ada, soalnya dari dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan eksternal itu pilihannya kita lebih banyak dan potensi keragaman kita itu jadi bermacam-macam, teman-teman. Dalam tahap rekrutmen mencakup adalah yang pertama adalah analisis kebutuhan rekrutmen karyawan, yang kedua menentukan kualifikasi administrasi, yang ketiga publikasi lowongan, yang keempat adalah menerima berkas lamaran, dan yang keenam memasukkan data lamaran ke dalam database, yang ketujuh menyetir pelamar yang memenuhi kualifikasi administrasi, yang terakhir adalah evaluasi terhadap proses rekrutmen sendiri. Kan tadi di asesmen seleksi itu ada proses pemilihan kandidat. Umumnya melakukan beberapa tahap teknik seleksi ya, teman-teman. Yang pertama adalah psikotes, kedua ada wawancara, yang ketiga ada FGD, dan yang terakhir adalah assessment center. Psikotes adalah pemberian serangkaian instrumen untuk menangkap potensi yang dimiliki oleh individu tersebut. Umumnya aspek yang diungkapkan adalah yang pertama adalah intelektual, yang ketiga adalah sikap kerja, yang keempat adalah kepribadian. Sedangkan wawancara dengan pimpinan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Umumnya aspek ini diungkapkan secara penyesuaian diri, penyelesaian masalah, kepemimpinan, dan perencanaan karir ke depannya. Yang ketiga adalah FGD, dilakukan dalam kelompok untuk mengetahui kemampuan individual dalam bekerja sama dalam tim, teman-teman. Aspek yang diungkap ada kerjasama, toleransi, komunikasi, kepemimpinan, dan penyelesaian masalah yang diberikan. Yang keempat ada assessment center. Teknik asesmen yang menggabungkan beberapa metode sekaligus, misal psikotes, wawancara, penugasan struktur, FGD, dan lain sebagainya. Mengungkapkan dimensi, potensi, sekaligus kemampuan individu yang relevan dan jabatan yang akan dituju. Secara khususnya, assessment center akan dibicarakan pada pertemuan itu sendiri. Lanjut ke integrasi data. Semua data dari hasil asesmen dengan berbagai teknik tersebut itu diintegrasikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang kuat pada masing-masing yang diungkapkan. Ada metrik integrasi data mencakup semua dimensi yang diungkap dan sumber datanya berasal dari teknik instrumen yang sama, teman-teman. Untuk dapat menyimpulkan apakah seorang itu lolos atau tidaknya dalam seleksi, maka diperlukan standar kompetensi yang minimal sesuai kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Untuk rekomendasi hasil asesmen itu
Hasil asesmen bermuara pada rekomendasi kandidat yang paling unggul sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Umumnya rekomendasi dibedakan antara disarankan untuk menjadi karyawan atau tidak disarankan. Variasi rekomendasi juga ada pertimbangannya sebagai tengah-tengah antara disarankan atau tidak disarankan. Istilah lainnya yang sering digunakan juga layak atau tidak layak, potensi atau tidak potensial. Mungkin itu saja yang bisa saya lebih jelaskan, kurang lebihnya mungkin kita bisa dikasih tahu oleh Bu Anun. Saya Raka izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.